Banyak orang tak tahu nama kota Depok singkatan bahasa Belanda. Anda warga kota Depok atau sering berkunjung ke Depok? Tahukah Anda bahwa nama Depok sebenarnya adalah singkatan dari bahasa Belanda? Nama Depok diberikan oleh seorang pria berkebangsaan Belanda yang merupakan pegawai VOC. Bagaimana awal mulanya? Catatan sejarah menunjukkan bahwa wilayah yang kini dinamakan Depok pernah menjadi pusat residensi Ommelandenverein Batavia atau keresidenan daerah sekitar Jakarta berdasarkan keputusan Gubernur Batavia per tanggal 11 April 1949. Adapun nama Depok berasal dari singkatan bahasa Belanda, yakni di Eerste Protestantse Organisasi van Christenen dalam bahasa Indonesia. Kalimat tersebut memiliki arti organisasi Kristen Protestan pertama. Bagaimana Depok berkaitan dengan sejarah Kristen Protestan tak terlepas dari peran Cornelis Chastelain. Chastelain adalah pegawai VOC selama 20 tahun. Dia memulai karir di kongsi dagang itu sejak usia 20-an. Dari semula hanya pengawas gudang, karirnya perlahan naik hingga dia dipercaya menjadi saudagar utama dan anggota Dewan Kota Batavia. Selama karirnya, pria kelahiran 1658 itu mendapat gaji bulanan sekitar 200 hingga 350 gulden. Angka tersebut cukup besar pada masanya dan dia jadi salah satu orang yang cukup pintar mengelola uang. Alih-alih dihamburkan, gaji tersebut dialihkan untuk membeli tanah di sekeliling Batavia. Dalam Depok Tempo dulu yang terbit tahun 2011 dijelaskan bahwa tanah pertama yang dibelinya pada tahun 1693 itu berada di kawasan Woltevreden yang kini disebut Gambir. Tanah tersebut lantas difungsikan untuk menanam tebu. 2 tahun setelahnya Chastelain memutuskan pensiun dari VOC dan kemudian membeli lagi tanah di wilayah yang sekarang bernama Srengseng yang berada di wilayah Lenteng Agung. Di lahan baru inilah dia menikmati masa pensiun dan menjalani kehidupan baru sebagai tuan tanah. Di sana dia membangun rumah besar dan banyak membawa orang tak hanya keluarga. Ketika pindah ke Srengseng, Chastelain bukan hanya membawa keluarganya melainkan juga budak-budaknya. Tulis Tri Wahyuning M. Irsyam dalam berkembang dalam bayang-bayang Jakarta Sejarah Depok 1950 hingga 1990-an yang terbit tahun 2017. Total budak yang dibawa mencapai 150 orang. Para budak umumnya dari luar Jawa dan kemudian diantaranya menganut agama Kristen. Tak seperti orang lain, Chastelain sangat menghormati budak-budaknya. Sebagai seorang Kristen yang taat, dia memahami persoalan hak asasi manusia sehingga sangat menyayangi mereka. Atas dasar ini pula, dia membebaskan semua budaknya. Para bekas budak yang kemudian jadi anak buah lantas ditugaskan Chastelain mengelola rumah besar di Srengseng. Selain itu, mereka juga ditugaskan mengurus perkebunan yang baru saja dibelinya di kawasan Mampang dan Depok. Seluruh lahan itu menghasilkan tanaman penghasil cuan seperti tebu lada, pala, dan kopi. Semua itu lantas membuat Chastelain makin kaya raya. Dia jadi salah satu orang terkaya di Batavia yang kini namanya jadi Jakarta sebelum akhirnya tutup usia pada 28 Juni 1714. Setelah wafat, orang-orang tak ribut kemana perginya harta dan tanah miliknya. Sebab 3 bulan sebelum wafat, tepat pada 13 Maret 1714, dia sudah menuliskan surat wasiat. Bahwa dia ingin seluruh hartanya tak hanya dibagikan kepada keluarga, tapi juga dibagikan gratis kepada para bekas budak-budaknya yang dimerdekakan. Tujuannya supaya mereka bisa mandiri dan sejahtera. Dia juga ingin tanah tersebut berfungsi sebagai tempat penyebaran agama Kristen di Batavia. Amanah ini kemudian membuat para bekas budak Chastelain mendirikan komunitas bernama di Eerste Protestantse Organisasi van Christenen atau Organisasi Kristen Protestan pertama. Perlahan tanah tempat komunitas itu berubah nama menjadi Depok, singkatan dari nama komunitas tersebut. Para anggota komunitas atau keturunannya kelak disebut sebagai Belanda Depok. Seiring waktu, Depok tetap menjadi nama wilayah di era modern sampai sekarang. Hanya saja berbagai kepanjangan baru bermunculan terkait asal-usul Depok. Salah satunya ada yang mengartikan Depok sebagai daerah permukiman orang kota.